Mengirim surat via pos, tentu sudah biasa. Namun mengirim bayi melalui pos, bisakah dilakukan? Jawabannya adalah bisa. Pada sekali waktu, mengirim bayi menggunakan pos pernah legal di Amerika Serikat. Tanggal 1 Januari 1913, Departemen Kantor Pos Amerika Serikat tingkat kabinet, sekarang Dinas Perburuhan Amerika Serikat, mulai mengirimkan paket. Ternyata layanan baru ini langsung membuat orang Amerika jatuh cinta. Mereka pun segera saling mengirim berbagai macam barang, seperti payung, garpu, dan bayi, seperti yang didokumentasikan dalam artikel Very Special Deliveries oleh Nancy Pop, kurator Smithsonian National Postal Museum. Beberapa anak, termasuk bayi seberat 6,3 kg pernah dikirim oleh kantor pos Amerika antara tahun 1914 sampai 1915. Layanan itu disebut baby mail atau surat bayi. Menurut Nancy, dengan peraturan pos tahun 1913, mereka gagal untuk menentukan dengan tepat apa yang bisa dan tidak dapat dikirim melalui layanan pos karena masih sangat baru. Jadi, pada pertengahan Januari tahun 1913, seorang bayi laki-laki yang tidak disebutkan namanya di Batavia, Ohio dikirim oleh pembawa pengiriman gratis pedesaan ke tempat neneknya yang jaraknya sekitar 1,7 km. Saat itu menurut Nancy seperti yang dia lansir di touhto.com, orang tua si anak laki-laki itu membayar 15 sen atau sekitar Rp2.025, sesuai kurs hari ini untuk perangko, bahkan mengasuransikan anak mereka seharga $50 Amerika atau sekitar Rp670.000. Saat itu, untuk melakukan pengiriman bayi dan anak-anak, Departemen Kantor Pos telah membuat panduan penanganan khusus. Anak-anak tersebut dikirim dengan bepergian bersama pekerja pos terpercaya, yang ditunjuk oleh orang tua si anak. Untungnya, tidak ada kasus bayi atau anak yang tersesat atau hilang saat pengiriman. Perjalanan terpanjang untuk mengirim anak terjadi tahun 1915 ketika seorang gadis berusia 6 tahun bepergian dari rumah ibunya di Pensacola, Florida, ke rumah ayahnya di Christiansburg, Virginia. Menurut Nancy, gadis kecil itu melakukan perjalanan sejauh 1.160 km dengan kereta dan perangko seharga 15 sen atau Rp2.025. Di tahun yang sama yaitu 1915, anak berusia 3 tahun bernama Maud Smith, dikirim oleh neneknya sejauh 65 km melalui Kentucky, untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Menurut sejarawan layanan pos Amerika Serikat Jenny Lynch, bayi dan anak-anak yang dikirim melalui pos tidak dimasukkan ke dalam kotak atau dibungkus seperti hadiah. Mereka ditangani dengan hati-hati. Petugas pos menyematkan surat di gaun Maud Smith sebagai tanda bahwa dia sedang dikirim. Dia ditemani oleh seorang petugas pembawa surat dan sampai di tempat dengan selamat. Saat itu pegawai pos tidak sembarangan menyerahkan anak kirimannya kepada orang asing. Data pihak penerima anak sudah cukup akurat. Bahkan di daerah pedesaan di Amerika saat itu banyak warga yang mengenal pegawai pos dengan cukup baik. Beberapa sumber mengatakan bahwa Maud Smith tampaknya adalah anak terakhir yang dikirim melalui kantor pos. Praktik pengiriman anak ini dianggap sebagai sesuatu yang sedikit aneh dan mungkin agak berbahaya. Sejak itu, bayi dan anak-anak harus naik kereta, bus, dan pesawat seperti orang lain dan tidak dengan kargo. Teman-teman, itulah informasi menarik mengenai bayi yang dikirim melalui pos. Semoga informasi ini memberi wawasan baru kepada kalian semua. Cek video lainnya untuk mengetahui hal-hal menarik lainnya. Semoga hari kalian selalu bahagia. Bye-bye.